Konnichiwa minasan. Selamat datang di Takao YouTube channel. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, kata sifat itu ada dua ya minasan. Yang pertama adalah kata sifat i atau disebut dengan ikeyoshi. Lalu yang kedua adalah kata sifat na, keyoshi. Keyoshi itu adalah kata sifat Ikeyoshi. Apa itu Ikeyoshi? Ikeyoshi atau kata sifat i adalah kata sifat yang berakhiran huruf hiragana. Jadi dia selalu berakhiran huruf hiragana i ya. Contohnya, kawaii, chisai, ouki, atsui, samui, dan lain-lain. Kalau kata sifat na atau nakeyoshi adalah kata sifat yang sebagian besar tidak berakhiran huruf hiragana i. Meskipun ada beberapa yang pengecualian ya, minasan. Tapi kebanyakan kata sifat na ini tidak berakhiran huruf hiragana i. Contohnya handsome, shizuka, shinsetsu, nigiyaka. Itu semua kata sifat na. Nah, pengecualiannya adalah kirai, yume, terkenal ya. Kirai tidak suka, lalu yang mungkin minasan sering dengar kirei, cantik atau bersih, itu masuk kata sifat na pengecualian ya, meskipun berakhiran huruf hiragana. Nah, minasan untuk kata sifat i maupun na ini juga mempunyai aspek lampau ataupun bisa juga negatif lampau ya. Nah, bagaimana cara mengubah kata sifat i dilampaukan? Misal, kyo atsui desu, hari ini panas. Lalu kalau mau bilang kemarin panas, itu kalimatnya berbeda dan kata sifat i-nya harus dilampaukan. Jadi kalau cara mengubah kata sifat i menjadi lampau, itu i di akhir diganti dengan kata. Contohnya menjadi kino atsukata desu, kemarin panas. Bisa samui jadinya samu kata. Lalu misalnya kawaii kata, lalu ada lagi misalnya oki kata, dan lain-lain. Gimana untuk kata sifat na? Nah, kalau kata sifat na juga tentu punya aspek lampau, negatif, ataupun negatif lampau ya, minasan. Kalau misalnya aspek lampau di sini, contohnya, misalnya nigiyaka desu. Nigiyaka artinya ramai tapi positif. Mau dilampaukan bagaimana? Contoh kalimatnya, Senshu Surabaya ni ikimashita. Totemo nigiyaka deshita. Karena perginya sudah minggu lalu ya, Senshu pergi ke Surabayanya, maka merasakan ramainya itu sudah lampau. Jadi totemo nigiyaka deshita. Totemo artinya adalah sangat atau sekali, ramai sekali. Jadi ramai sekalinya harus dilampaukan karena sudah perginya minggu lalu ya, misal. Bagaimana cara mengubah kata sifat i menjadi negatif? Misalnya panas jadi tidak panas. Nah, kalau mengubah kata sifat i menjadi negatif, i di akhirnya diganti dengan kunai. Misal, kyo atsu kunai desu. Hari ini tidak panas. Samu kunai, tidak dingin. Lalu ada lagi misalnya kawaii kunai ya, tidak lucu, dan lain-lainnya ya. Kalau mengubah kata sifat na menjadi negatif, misal kirei, nah, tinggal ditambahkan ja arimasen. Ja arimasen di sini artinya adalah tidak negasi ya, minasan. Bisa juga dewa arimasen, minasan. Atau janai des juga bisa. Maknanya semua sama, bentuknya semua juga sopan. Contoh kalimatnya di sini ada kono kawa no mizu wa kirei ja arimasen. Jadi air di sungai ini tidak bersih. Kalau positifnya, konakawa no mizu wa kirei desu. Air di sungai ini bersih. Ada juga minasan aspek negatif lampau untuk kata sifat i maupun kata sifat na. Misal dari atsui ya. Misal panas. Nah, ingin diubah menjadi negatif lampau. Misalnya kemarin tidak panas, maka kalimatnya berubah menjadi kino atsukuna kata desu. Yang dinegatifkan ini patokannya dari atsukunai ya. Nah, atsukunai ini kan tidak panas. Nah, dari atsukunai, i-nya diganti menjadi kata, jadi atsukuna kata desu. Kalau kata sifat na diubah menjadi negatif lampau,
Misal, mukashi, kono kawa no mizu wa kirei ja arimasen deshita. Jadi dari negatif, kirei ja arimasen, tambahkan deshita sebagai aspek lampaunya. Kalau misalnya positif lampau, dia jadinya kirei deshita. Tapi kalau negatif lampau, jadinya kirei ja arimasen deshita. Nah, berikut ini adalah tabel perubahan kata sifat i aspeknya ya, minasang, agar lebih detail gitu ya, kami buatkan tabelnya. Nah, di sini ada yang positif, negatif, lalu positif lampau dan negatif lampau. Contoh yang positif misal atsui, panas, dinegatifkan, maka i di akhir diubah menjadi kunai. Atsu kunai. Lalu kata sifat lampau dari atsui, i di akhir diubah menjadi kata. Atsu kata. Yang negatif lampau dari atsu kunai ini dilampaukan ya, minasa menjadi atsu kuna kata. Kemudian ini adalah tabel perubahan kata sifat na. Kata sifat na positif, negatif, positif lampau, serta kata sifat na negatif lampau. Yang positif, nigiaka, ramai, tidak ramai, nigiaka, ja arimasu. Ramai tapi sudah kemarin atau sudah lalu. Kak, nigiaka deshita. Tidak ramai tapi sudah lampau. Tidak ramai ya minasan. Jadinya nigiaka ja arimasen deshita. Nah, berikut ini gimana caranya kalau kata sifat digabungkan dengan kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada penambahan yang di tengah. Orang yang baik, mobil yang baru. Nah, kalau dalam bahasa Jepang untuk kata sifat i tinggal tambahkan saja langsung kata bendanya. Contoh, orang yang lucu. Lucu itu kawaii, kata sifatnya di depan ya. Lalu orang itu hito, maka orang yang lucu kawaii hito. Kalau misal buku yang baru atau buku baru, bukunya di belakang, barunya lebih dulu, baru itu bahasa Jepangnya atarashi, tambahkan hong di belakangnya. Jadi atarashi hong. Kalau kata sifatnya ditambahkan kata benda, memerlukan tambahan partikel atau kata bantu na. Oleh karena itu, kata sifat ini disebut dengan kata sifat na, karena jika ditambahkan dengan kata benda, di tengahnya dia memerlukan kata bantu na. Contoh, orang yang baik hati. Baik hatinya terlebih dahulu ya, minasan diterjemahkan, shinsetsu, lalu orangnya di belakang. Di tengahnya ada na, shinsetsu na hito. Kalau kota yang terkenalnya lebih dulu, yume, lalu kota itu machi simpan di belakang, di tengahnya ditambahkan na, yume na machi. Hai minasan, itu dia tadi mengenai teori kata sifat dalam bahasa Jepang. Terima kasih banyak minasan sudah menonton video kami hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya minasan sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk terus membuat video pembelajaran bahasa Jepang secara gratis di YouTube. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.